Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu, panjang umur yang berkah, amin kawan. Ya, oke kawan, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman beberapa kasus, ya salah satu kasus di peternakan ya kawan. Jadi ini di sini di kandang ini itu ada 3 perkutut yang jadi korban seorang pejantan, seekor pejantan yang terlalu kuat birahinya kawan ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada 3 perkutut, yang ini saya jadikan satu kandang ya kawan. Kenapa? Karena ini itu korban dari sebenarnya seekor pejantan yang memang birahinya tinggi kawan. Jadi saya punya pejantan itu Megamendung Majapahit kawan ya. Ini betina semua kawan. Sebenarnya dulu awalnya saya kasih yang putih. Di Megamendung Majapahitnya itu saya kasih jodohan perkutut putih lurik ini ya. Nah, perkutut putih lurik yang nangkring itu udah jodoh. Mungkin karena terlalu besarnya birahi si jantan, akhirnya juga si putihnya ini jadi korban. Nah, setelah itu tak kasih lagi ke perkutut yang kedua itu. Nah, yang ini juga ternyata dulu ini kepalanya juga dipatokin sampai terondol itu kepalanya. Nah, dan yang ketiga kawan tak jodohin lagi dengan yang ini. Nah, sebentar agak ke belakang aja biar enggak terlalu banyak wirawiri. Nah, yang ketiga itu jodohnya dengan yang bawah itu kawan, yang wirawiri. Nah, itu dia juga ternyata dipatokin ya di punggungnya. Nah, sampai kelihatan kulitnya seperti itu kawan. Nah, kenapa ini bisa terjadi kawan? Karena memang kalau kita punya pejantan yang terlalu birahi, itu juga akhirnya si betinanya akan jadi korban. Contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah sampai seperti ini ya harus kita kondisikan. Dalam artian kita pisah, kita rehabilitasi ya. Jadi istilahnya disembuhkan dulu lah dari keterondolannya, atau biar bulu-bulunya itu bisa pada tumbuh lagi kawan. Ini saya pisah dengan pejantan yang terlalu over birahi. Nah, pejantannya yang over birahi atau yang terlalu birahinya besar itu ini kawan. Jadi, nah ini Megamendung ya kawan. Megamendungnya ini itu dari teman saya Kang Han Ngawi. Kalau teman-teman lihat channelnya ada kan Han Beat Farm Ngawi. Ini Megamendung dari beliau. Di sini itu memang nggak saya jodohkan dengan putih Majapahit ya kawan, karena adanya memang putih lurik dan juga yang lain lah, betinanya itu adanya juga cemani Majapahit. Nah, cuman saya itu sebenarnya ngambil bukan ke Majapahitnya, hanya ke terah putihnya. Jadi mencoba dari Megamendung tak jodohkan dengan putih lurik, biar yang penting nanti itu keluar putih. Jadi dalam artian punya darah putih kawan. Jadi memang saya tidak fokus ke perkutut Majapahitnya, tapi yang penting turunannya nanti dia punya terah darah putih kawan. Nah, seperti itu kawan. Nah, ini pejantannya yang dia birahinya tinggi ya kawan. Sebenarnya sama betina apa aja dia itu mau, tapi kalau terlalu over juga kurang bagus. Nah, dan track recordnya ini kawan. Nah, dulu yang awal-awal tak jodohkan dengan putih lurik yang tadi ya kawan, itu memang
putih luritnya udah sempat nelur, tapi memang belum pernah jadi ya. Ada yang pecah jatuh, ada yang bening, dan memang belum jadi kawan. Nah ini tak jodohkan lagi dengan putih lurik juga kawan. Jadi beda dengan putih lurik yang betina tadi, yang trondol tadi ya. Nah yang saya taruh di bawah itu jodohan yang dulu udah nelur tapi tidak jadi. Nah ini salah satu kasus kalau pejantannya itu terlalu over birahi. Nah ini juga saya tunjukkan ke teman-teman juga, ada juga yang lebih parah kawan. Cuman ini sebenarnya bukan dari ternakan atau indukan punya saya. Jadi ceritanya ini dulu kemarin itu saya beli jodohan indukan. Jadi sebenarnya itu indukan ya. Nah ini kawan, teman-teman kalau lihat itu sebenarnya mungkin kasihan. Dulu awalnya ini itu sangat kasihan kawan, kepalanya botak. Jadi di punggungnya itu juga sampai habis. Coba kita pegang ya kawan, saya tunjukkan ke teman-teman. Oke kawan, ini sudah saya ambil burungnya kawan ya. Nah jadi ini tadi yang ada di kandang sana kawan ya. Nah ini contoh kasus tadi yang saya bilang. Jadi karena terlalu birahinya si jantan, akhirnya membuat si betina itu sampai ditrondoli bulu-bulunya. Karena ini dulu lebih parah kawan ya, ini dari sini naik sampai ke kepala. Nah ini dulu kepalanya itu sampai kulitnya saja itu mengelupas kawan. Nah kalau teman-teman bisa lihat, ini bisa perhatikan. Nah ini kepalanya sampai kulitnya itu hilang. Nah ini kondisinya seperti ini kawan. Ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh bulu-bulunya ya di punggungnya. Nah kalau kepala ini memang masih pengeringan, kemarin sudah kering. Nah ini sudah mulai kelihatan kulitnya ini. Nah yang sebelah sini itu kemarin itu sampai ya bisa dibilang kelihatan tengkoraknya lah, ngeri lah pokoknya itu. Ini tuh bulunya udah mulai tumbuh. Ini itu saya dapatkan kurang lebih sudah 10 harian. Dulu sekitar tanggal 5-an, ini sekarang tanggal 17. Nah ini di atas cucuknya pun juga ini nah luka ini ya kawan. Ini saya kemarin sering terapi, saya kasih Super N. Jadi saya tetesi di minumannya juga, sama saya teteskan langsung kawan. Jadi juga saya teteskan di tempat luka dan juga di cucuknya langsung. Jadi dari luar dan dari dalam. Dan alhamdulillah perkembangannya sudah lumayan baik, alhamdulillah. Nah ini itu betina indukan, sudah pernah mengeluarkan putih kapas di tempat yang dulu tempat saya beli ya kawan ya. Jadi dulu ini jodohnya itu indukannya yang pejantannya itu juga sama-sama warna cemani seperti ini, tapi punya darah kapas. Nah ini pun akhirnya saya beli kawan. Jadi dengan kondisi yang luka seperti lebih parah dari ini, itu tetap saya beli. Kenapa? Karena sudah jelas dia itu seekor indukan, sudah pernah mengeluarkan putih kapas. Akhirnya walau dengan kondisi seperti ini pun saya ambil sepasang sejodoh, dan sama si penjualnya kemarin dikasih anakannya yang anakannya itu warnanya cemani juga atau hitam seperti ini. Saya dikasih anakannya karena si penjualnya itu tidak tahu kalau kondisi burungnya itu seperti ini kawan. Jadi saya itu transaksi sebelum membeli itu
intinya kondisi indukan lah, deal dengan harga segitu. Nah ternyata saya datang diambilkan, ternyata kondisinya seperti ini kawan. Karena si penjual pun juga tidak tahu, karena tahunya itu ini kondisi angrem karena lama di sarang terus kawan. Jadi ternyata lamanya dia di sarang itu karena kondisi seperti ini. Jadi dia tidak mau keluar-keluar itu karena sering dipatok si jantan. Akhirnya dia di sarang terus sampai tidak ketahuan dengan kondisi yang seperti ini. Nah itulah pentingnya kita sering lihat burung ternakan kita, jadi biar kita tahu kondisi burung yang kita ternak itu bagaimana kawan. Ini karena sama si peternaknya yang dulu itu tidak dikontrol ya, jadi taunya angrem tapi ternyata seperti ini, dia dihajar sama si jantannya kawan. Ini pun tetap akhirnya alhamdulillah ya, saya tetap niat mau beli walau dengan kondisi seperti ini yang lebih parah dari ini, tapi si penjual pun akhirnya malah ngasih sekalian anakannya yang warna cemani ya, sebagai tanda maaf dan juga terima kasih sudah membeli, tetap mau beli, intinya seperti itu sih ya. Ini tetap saya kondisikan dulu, jadi biar ini itu sembuh dulu kan, jadi belum saya jodohkan. Dan kenapa saya taruh di kandang koloni seperti itu ya, jadi biar memang dia makannya juga mau lahap dengan teman-temannya. Jadi kondisi di kandang di sana itu memang banyak burungnya, itu salah satunya memang biar kondisi makannya itu lahap kawan. Barusan tadi juga saya chat di komentar ya, ada yang tanya kenapa burungnya kok bisa gemuk-gemuk kawan. Nah, salah satunya karena ini kawan, jadi segi kenyamanan si burung, dia itu nyaman dengan kondisinya di sekitar, kondisinya di dalam kandang, dia itu nyaman. Akhirnya dia mau makan dengan lahap dan bisa memperbesar tulangnya, badannya, akhirnya membuat postur burungnya itu menjadi lebih besar. Karena kalau saya lihat di luaran pun di pedagang itu kayaknya kok kututnya pada kecil-kecil gitu lah. Karena ya itu mungkin karena makannya kurang terawat atau kurang dokoh atau kurang lahap, jadi akhirnya juga di samping itu kenyamanannya di kandangnya ya, jadi akhirnya tubuhnya juga kecil. Nah ini alhamdulillah, ini anakan yang baru umur 1 bulanan aja sudah kelihatan kakinya tinggi-tinggi ya kan, maksudnya tegap lah, jadi makannya lahap, kemudian juga nyaman lah di kandang. Nah oke, itu kawan, terima kasih ya, sedikit berbagi tentang ya kalau si jantannya terlalu over birahi ya, si betina akhirnya jadi korban. Oke kawan, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngkutut insyaallah.